أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الذي علم الإنسان ما لم يعلم. أشهد أن لا إله إلا الله إياه نعبد وإياه نستعين. أشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت السميع العليم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli. Mari sama-sama kita mengucapkan alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita dapat bersama-sama kembali melaksanakan kegiatan keagamaan di masjid ini. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan rahmah, hidayah dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal Alamin. Selawat serta salam sama-sama kita hadiahkan kepada Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita muliakan alim ulama, tokoh masyarakat, Bapak Imam kita, pengurus masjid, Bapak serta Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, yang sangat saya hormati. Seperti biasa, pada wirid kita pada hari ini adalah merujuk ataupun kita ingin melihat ke dalam hadis tentang pelaksanaan ibadah sholat kita. Alhamdulillah, pada bulan yang lalu kita sudah coba membicarakan tentang sholatul jamaah wal imam, sholat berjamaah serta bagaimana tata cara mengikut imam. Salah satu kajian kita pada bulan yang lalu, hukum dari sholat berjamaah itu ada yang mengatakan fardu kifayah, ada pula yang mengatakan dengan fardu ain. Jadi tergantung kepada kita, tetapi yang paling jelas dikatakan sholat berjamaah itu adalah lebih mulia dari sholat sendirian dengan 27 derajat. Itulah yang kita bahas pada minggu yang lalu. Pada hari ini kita lanjut pengajian kita. Nanti kita berdiskusi dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini
bersumber dari Abu Hurairah. Bunyi hadisnya, matan hadisnya adalah wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama ju'ilal imamu liyutam bihi fa idza kabbara fakabbiru wa la tukabbiru hatta yukabbara wa idza raka'a farka'u wa la tarka'u hatta yarka'a wa idza qala sami Allahu liman hamida faqulu Allahumma rabbana lakal hamdu wa idza sajada fasjudu wa la tasjudu hatta yasjuda wa idza shalla qa'iman sallu qiyaman wa idza shalla qa'idan sallu qu'udan ajma'in. Arti hadis ini saya bacakan dalam pengertian bahasa kita. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya dijadikan imam itu untuk diikut. Jadi imam itu dijadikan untuk diikut. Itu dulu. Innama ju'ilal imamu liyutam bihi. Sesungguhnya imam itu dijadikan. Kalau begitu, siapa yang menjadikan seseorang itu jadi imam? Ya, jamaah ya Pak. Yang menjadikan, yang mengangkat seseorang itu menjadi imam, itu bukan imam, tapi adalah jamaah. Sehingga ketika kita berbicara dalam pengertian innama ju'ilal imamu liyutam, sesungguhnya imam itu dijadikan untuk diikut. Artinya, mohon maaf, walaupun berbeda pemahaman kita, ketika seseorang itu kita angkat jadi imam, maka kita mesti mengikuti imam. Betul? Nih, misal, saya angkat contoh. Dalam sholat subuh misalnya, ada jamaah kita yang tak kunut, tapi kalau imamnya kunut, semestinya dia kunut. Semestinya dia kunut. Kenapa? Karena dia mengikut imam. Itu kan kecil. Saya pernah bertemu di satu tempat. Tak usah saya sebutkan tempatnya. Saya disuruh kultum gitu, kuliah subuh. Jadi di samping saya itu ada sekitar 4 orang. Ketika imamnya kunut, ya letakkan aja di bawah. Seharusnya kalau imamnya kunut, seharusnya dia ikut kunut. Kenapa? Karena dia mengatakan tadi imam itu untuk diikuti. Ini etika. Salah atau tidaknya tidak. Ini etika mengikut imam. Atau seandainya imamnya itu tidak kunut, jamaahnya kunut, kan itu kan bisa terjadi kan? Ada jamaah itu punya keyakinan dia bahwa kunut itu menurut dia adalah yang diperintahkan oleh baginda Rasul, tidak bisa ditinggalkan. Maka ketika imamnya itu tidak kunut, dia juga harus tidak kunut. Itu tak mengikut imam.
Jangan imamnya pun tidak kunut, imamnya sudah sujud, dia masih kunut. Berarti dia tidak mengikut imam. Itu terkecil aja, terkecil. Kecil. Nah, ini adalah pengertian kita bahwa kita menjadikan seseorang itu jadi imam. Maka dalam ilmu fikih yang mesti berniat jadi makmum itu mengikut imam itu adalah makmum. Imam tak pasti mengatakan, misalnya lah usul di saya bawa usolli fardal maghribi salasa raka'atin imaman lillahi ta'ala. Tak mesti imam itu mengatakan jadi imam dia. Yang semestinya makmum yang hanya mengatakan usolli fardal maghribi salasa raka'atin makmuman. Jadi imam boleh sholli fardal maghribi salasa raka'atin lillahi ta'ala Allahu akbar, sehingga boleh berjamaah itu putus satu jamaah boleh bersambung. Misalnya begini, Pak, sholat maghrib kita sudah selesai, assalamualaikum warahmatullah. Bapak ini masih rakaat kedua, dia termasuk masbuk. Begitu bapak ini menyempurnakan sholatnya satu rakaat lagi, tiba-tiba saya datang, bolehkah saya mengikut bapak tuh? Boleh. Bisa saya ya, sebagian mengatakan diginikan sedikit. Ada yang mengatakan kuatkan takbir, tanda kita mengikut, menjadikan bapak itu sebagai imam. Maka yang menjadikan imam itu bukan imam, adalah makmum. Bisa Pak? Ya. Nanti bapak ini salam dia, berarti saya baru satu rakaat. Ada pula orang di belakang, bolehkah dia membuat saya jadi imam? Boleh. Selesai saya 2 rakaat salam saya, bapak tuh baru rakaat ketiga, bolehkah orang lagi menjadikan dia imam? Boleh. Dapat ke pahala jamaahnya? Dapat. Maka imam itu tak mesti meniatkan dia sebagai imam. Yang mesti mengatakan makmuman itu adalah yang mengikut, yang mengangkat imam itu jadi imam adalah jamaah. Maka bapak-bapak boleh aja jamaah imam bapak berganti-gantian. Nah ini. Kemudian tadi kan faiza kabbara fakabbiru wala tukabbiru hatta yukabbiru. Apabila imam itu takbir, maka takbirlah kamu. Jangan kamu takbir sehingga imam itu takbir. Siapa yang duluan takbir, Pak? Imam. Kapan makmum itu bertakbir? Setelah imam bertakbir. Begitu kata imam, Allahu Akbar, berarti imam sudah selesai bertakbir. Maka siapa lagi yang bertakbir? Makmum. Apabila dia takbir, fakabbiru wala tukabbiru hatta yukabbiru. Jangan kamu takbir sebelum dia takbir. Kemudian kita lanjutkan. Wa iza raka'a faraka'u wa la taraka'u hatta yaraka'a. Apabila imam itu rukuk, maka rukuklah kamu. Jangan kamu rukuk sebelum imam Rukuk. Jangan kita rukuk kalau imam belum rukuk. Ini pengambilannya, Pak. Kalau begitu, sewajarnya kapan imam itu bertakbir? Kalau dia sudah rukuk. Dia udah rukuk begini.
Allahu Akbar. Dan rukuk dia dulu baru bertakbir dia. Jangan dia buat belum rukuk lagi dia. Allahu Akbar. Nanti kalau masih Allah saja jamaah imam itu maknanya sudah akbar duluan. Hah? Kadang Pak, dengar suara imam. Oh, Lagu kan? agak telinganya. Itu makanya berbeda. Itu kadang-kadang bukan tidak kedengaran Pak. Mik kita kan ada. Makanya imam itu pakai pengeras suara. Ada pengarah tapi tidak dipakai. Pak itu. Lain cerita. Kalau itu menyanyi namanya itu. Ada. Ya namanya itu. Bu, kenapa? Kenapa ini? Kenapa ini kita coba nih kan? Kita coba nih kan? Ada satu Rasul pernah berkata, bi annahu sallallahu alaihi wasallam tu'adu man sabaqal imami birruku'i awis sujudi bi anna Allah yaj'alu ra'sahu ra'sal himar. Nabi pernah berkata, barang siapa yang mendahului imam itu pada rukuk dan sujud, Allah jadikan besok kepalanya itu kepala keledai. Kedelai, Kalau Allah kepala kita jadi kepala keledai. Kenapa? Karena kita sering mendahului imam. Yang susahnya Pak, yang susahnya itu imam itu tak bisa berdiri kalau tidak tukar gigi 4. Udah banyak. Mau berdiri aja itu udah payah Pak. Ya gini. Allah. Ya berdiri pun dia belum, tapi dia sudah mengucapkan Takbir. takbir. Sementara dia untuk berdiri susah, harus dulu turun gigi. Kalau penting masuk gigi 1 dulu, baru dia bisa berdiri. Nyinggung awak kok. Hah? Menyinggung awak. Indah menyinggung apa dong? Apa saya mohon maaf, kaki kita tidak menyinggung loh. Kalau kaki harus disinggung, pada singgung berubah. Hah? Kalau dari situ harus disinggung Pak. Kalau dari disinggung berarti nggak masuk. Tidak ada niat kita singgung menyinggung. Kita kan sekarang judul kita tadi, bagaimana kita mengikat ibadah kita itu sesuai tidak dengan hadisnya. Betul. Nah yang menyinggung karena Pak syariat yang menyinggung orang. Makanya kalau saya sebelum berjumpa itu selesai Allahu Akbarnya baru saya Iya. bangkit. Takbir kita dulu, baru kita takbir. Kenapa? Iya. Karena di belakang kita Pendram. itu, bapak-bapak jamaah kita itu, kadang-kadang kita baru mengatakan Allah, dia sudah akbar. Kenapa? Bapak tuh bisa dia dari gigi 1 langsung ke gigi 4. Kita dari gigi 4 tidak bisa naik lagi, harus ke gigi 1 dulu. Oper gigi dulu baru bisa berdiri. Paham Pak? Ya Pak. Ini kita sedikit melihat ini. Inilah konsepnya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, konsepnya itu kalau kita melihat yang paling tepat adalah bahwa takbir itu belum diucapkan oleh seorang imam sebelum dia mengerjakan rukun sholat itu. Dia kerjakan dulu rukun itu, baru dia suruh orang berdiri dia dulu, baru dia suruh orang berdiri. Rukuk dia dulu, baru dia suruh jamaah rukuk. Sujud dia dulu, baru disuruhnya jamaah untuk sujud. Jangan belum dia sujud dan disuruh orang Sujud. salah. Paham tak? Paham.
Nih, Fahimna. nih kira-kira kita ingin mendapatkan ini. Jadi imam itu, kalau saya katakan tadi, ruku dia dulu, baru suruh makmum. Dia bilang, ada ndak ruku, bapak-bapak ruku lah. Dari mana mengatakan dia sudah ruku? Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Dan berdiri dia dulu, baru dia suruh komando, makmum, akan berdiri. Dia berdiri aja. Jangan belum dia berdiri disuruh orang berdiri. Ajakan ketinggalan. Bapak Ibu, ini satu di antaranya yang harus sama-sama kita pahami bersama, ya. Karena ini adalah menyangkut dengan ibadah sholat. Nah, sama dengan salam. Ketika imam itu mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullah. Salam yang masuk dalam rukun sholat itu salam pertama. Salam kedua itu bukan rukun lagi, sunnah. Jadi ketika imam itu Assalamualaikum warahmatullah, setelah dia mengucapkan salam itu, baru kita salam. Jangan sama-sama. Jangankan mendahului, menyamai imam pun tidak dibenarkan dalam berjamaah. Sama-sama dengan imam itu, sama-sama dengan makmum itu. Tidak. Harus dahulu imam, baru kita. Nah, ada pertanyaan Pak? Silakan. Ya, silakan. Kalau tadi itu makmum sama dengan dan tidak boleh. Ada juga makmum kita itu yang suaranya berkeras sama dengan imam itu. Jadi waktu dia tahuku dan sujud gitu, bacaannya keras daripada itu kan ada itu. Jadi kan mengganggu kalau saya. Iya. Diganggu saya itu. Bapak-bapak, kalau kita melihat di dalam ilmu fikih, dalam rukun sholat itu ada qauli, ada perkataan, kemudian ada fi'li, ada perbuatan, kemudian ada qalbi, rukun qaul, ada rukun fi'li, ada rukun qalbi. Rukun qauli itu artinya sesuatu yang wajib kita katakan. Wajib dikatakan. Pengertian membaca itu berarti punya punya huruf. Misalnya Pak, bolehkah Bapak baca Fatihah itu dengan Dalam hati. dalam hati? Enggak. Boleh atau tidak? Tidak. Hah? Tidak boleh. Dalam hati, baca Fatihah itu dalam hati. Tidak boleh, Pak. Allahu Akbar. Jawabannya tidak. Tak boleh. Kenapa? Karena Fatihah itu rukun qauli yang harus diucapkan. Nah, bagaimana sekedarnya? Nah, ini kita bicarakan. Di dalam ilmu fikih, sekurang-kurangnya membaca Fatihah itu terdengar oleh diri kita sendiri. Kurang-kurangnya Fatihah kita itu telinga kita mendengarnya, tak mesti didengar Orang lain. Kurang-kurangnya kalau kita sama-sama makmum. Tapi kalau imam, maka dianjurkan, disunatkan dia baca Fatihah itu dengan zahar kuat. Kalau kita makmum, jangan pula lebih kuat bacaan kita Fatihah ketimbang imam, karena itu akan mengganggu orang. Sekurang-kurangnya bacaan kita itu didengar oleh telinga kita sendiri, baru dapat nanti disebut dengan membaca. Membaca Fatihah itu harus punya suara. Jangan, itu tidak dapat, tidak benar. Karena Fatihah itu rukun qauli. Nah, kalau begitu, mana yang rukun qauli di sana? Yang rukun qauli itu termasuk di antaranya takbiratul ihram.
Nah, baru ada yang disebut dengan takbir intikal, perpindahan antara satu rukun dengan rukun. Siapa yang mesti kuat membaca takbiratul intikal itu, takbir intikal itu? Siapa yang harus kuat membacanya? Imam. Kalau makmum enggak mesti. Untuk menyambungnya gimana? Hah? Menyambung. Maksudnya apa? Jadi suaranya sambung. Yang menyambung itu bukan semua menyambung, Pak. Satu penyambungnya. Misalnya suara imam itu kecil, maka yang di belakang imam itu berhak dia mengatakan. Misalnya imamnya Allahu Akbar, yang di belakang Allahu Akbar, boleh, membantu imam untuk memberitahu kepada jamaah ada perpindahan rukun. Ini diperbuat pada saat dulu karena tidak ada pengeras suara. Sekarang, Ya masih dilarang masih pakai. apa? Masih dilarang masih pakai. Masih dilarang? Masih dipakai. Masih dilarang masih dipakai. Ya masih dipakai, Pak. Itu karena jamaahnya kan banyak. Ya, kalau jamaah di kita ini, kurasa Dengar suara semua. Pak Muslim tadi udah kedengaran di belakang tuh. Tidak mesti ada wakil imam di belakang loh. Jadi bapak-bapak, kalau bisa Pak, kalau bisa, saya pernah melihat dalam satu buku, ketika ada orang sholat berjamaah, kita nggak dibolehkan baca Quran dengan kuat. Ketika orang mengerjakan sholat wajib, atau sholat wajib, hah? Jangankan menguat, baca Quran pun jangan. Orang sedang sholat wajib, bapak saya sedang sholat wajib, bapak di situ baca Quran, nggak benar tuh. Baca Quran lah tanpa kedengaran suara. Kenapa nanti? Saya takut nanti suara bapak akan mengganggu saya. Makanya kalau imam di Bahar waktu dia sudah salam, masih ada makmum sholat, zikirnya kan tak keras. Nggak masalah, tapi buatlah zikir itu jangan mengganggu orang sholat. Nah, bisa aja. Karena orang sholat wajib itu mesti kita hargai itu. Masih ada orang sholat wajib, ayo baca Quran, tapi jangan kuatkan suara Anda. Karena orang sedang sholat wajib, jangan mengganggu. Karena banyak Pak yang mengganggu sholat itu bukan main. Misalnya, apalagi saya baca Quran banyak yang salah bacaan saya. Bapak tuh sudah paham. Iku apa kok panjang kok? Dia sedang sholat, dia mengatakan Bapak panjang sedikit Bapak. Ini un. Karena bapak itu walaupun dia tidak pernah lihat Quran, dia tahu salah. Itu salah tuh. Itu panjang. Jadi akan membuat dia bimbang apakah dia sholat atau menyimak orang baca Quran. Kalau begitu, kalau sedang sholat wajib, walaupun kita baca Quran, jangan kita kuatkan, karena orang akan terganggu dalam sholat wajib. Kalau ada menyambung sholatnya, biar Pak Imam sedikit gimana? Apa nama? Kalau tidak salah sholat menyambung sholatnya, tapi imamnya nggak kuat sedikit ya. Ya sebenarnya bapak-bapak, kira-kira bapak terganggu nggak? Tapi kalau bisa dikecilkan aja sedikit. Ya sebelumnya 10 Atau musiknya misalnya volumenya 10, kata Pak Ketua tadi, kita buat 4. Subhanallah. Sekedar membimbing bisa, subhanallah. Dan itu semua orang baca subhanallah. Kan tidak ada salahnya kan. Sekedar menghargai orang yang sedang beribadah sholat wajib. Kalau ketika tadi ada orang membuka sholat kemudian terlambat, jadi orang yang di tempat itu menjadikan imam. Apakah dia kalau sholat
kalau sudah diangkat, misalnya saya kan posisi saya kan makmum yang masbuh dengan jamaah sholat berjamaah pertama, sudah rakaat kedua masuk rakaat ketiga ini, saya menambah satu rakaat. Kira-kira rakaat ketiga ini dalam sholat zahar atau sembunyi? Berarti sembunyi juga. Sir. Ya, kalau seandainya zahar masih rakaat pertama baru saya boleh menguatkan menzaharkannya, karena saya sudah diangkat jadi imam. Takbirnya pun harus bapak kuatkan, karena dia akan mengikut bapak. Kita kuatkan. Tapi nanti harus kita pahami, jangan pula sekuat Pak Imam pertama kan. Sekedar kita dengar berdua, kira-kira begitu. Tetap kita kuatkan, karena kita sudah diposisikan kita jadi imam. Kalau pada saat itu bacaan kita disunatkan untuk zaharkan. Tapi pada saat kondisi keadaan seperti itu, sholat kita sudah masuk sholat sir, maka sirkan dia. Apanya Pak? Tidak masalah, karena dia mengikuti imam Pak. Karena dia mengikuti imam. Bagaimana keadaan imam? Makmum harus ikut. Bahkan, maaf, saya baru takbiratul Allahu Akbar, langsung saya duduk tahiyat akhir, karena saya mengikuti imam. Masih dapatkah pahala sholat berjamaah saya? Dapat. Jadi ikuti imam itu bagaimana keadaannya. Jadi kalau kita sudah diisyaratkan kita jadi imam, kita kuatkan takbir intikal kita, karena ada orang yang mengikut kita di belakang. Memberitahu. Seandainya saya tidak tahu, rupanya imam saya itu sholat sunat rawatib. Akan sering gitu. Dan udah selesai sholat, saya pikir bapak tuh sholat wajib. Maka saya tetap disebut orang yang melaksanakan sholat berjamaah, walaupun imamnya sholat sunat. Nggak salah, sempurnakan. Niatnya beda. Kita kan mengikuti imamnya kita. Kerjaan kita buat. Masih tetap berjamaah namanya, dapat 27. Sambung menyambung tetap 27. Udah bagus 28. Nah, silakan. Kita bisa menjamaah, jadi kami sama dengan tadi. Kecuali yang sholat pertama di jamaah besar. Iya. Kita ikut kan. Kalau kita sampai mulai nih, kita sampai ikut, tapi dia mulai duluan kan, tidak masalah. Terus kita niatnya biasa aja kan. Iya. Yang 4 rakaat juga. Iya. Yang kasar. Betul. 2 rakaat salam dia kan. Itu gimana kira-kira? Sesuaikan niat bapak. Niat tadi 4 ya. Kalau bapak niatnya 4 bapak buat. Oh gitu. Jadi dia saya imam gimana? Imam yang ikut imam itu adalah sampai salamnya Pak. Kalau selesai salam, bapak belum sempurna sholatnya, bapak sempurnakan. Dari mana bapak tahu dia mau puasa Pak? Ini rakaatnya ya, itu tidak banyak juga lagi. Hah? Itu. Indah. Bapak tahu Pak Imam itu kapan bapak tahu dia mau puasa? Nggak tahu. Itu makanya. Aku bapak tanya di duduk, Pak apa puasa atau tidak Pak? Iya. Iya Pak. Saya tetap salam. Iya. Enggak. Lanjutkan. Bapak lanjutkan apa? Iya. Misalnya gini, Sesuai niat. bapak kan masbuk nih. Ya. Mana bapak tahu bapak dia mau puasa Pak? Salamnya Pak. Hah? Nah, buru-buru dia salat duluan kan terlambat semua. Oh, bapak sama-sama datang. Iya, terlambat semua. Iya, bapak satu mobil. Cuman bapak tuh cepat berduduk, bapak lambat sekali berduduk. Begitu dia sholat, bapak langsung sholat. Bapak niat tadi 4 rakaat, rupanya dia niatnya qasar dengan jamaah. Iya, rakaat salamnya. Ya salam dia, bapak sempurnakan niat bapak yang 4 rakaat. Karena bapak tadi niat 4 Pak ya. Jangan bapak korupsi lagi. Kalau boleh jadi yang 4. Kan ada yang begitu tuh. Nah, iya, benar. Iya.
berjamaah. Tak tahu kita katakan berjamaah atau tidak. Iya. Tidak tadi kan. Iya benar. Itu kita bukan. Iya, sempurnakan niat Bapak. Karena Bapak tadi berniat 4, maka Bapak sempurnakan. Tapi dia saya tetap jadi berimam kan. Tetap berimam Pak Bapak. Karena imam itu yang mengangkat dia imam dan Bapak. Tetap 27 derajat. Hah? Tetap 27 derajat. Kalau sholat jamaah itu hadisnya kan ada Pak. Sholatul jamaati afdalu min sholatil fardhi bi 27 darajah. Itu hadisnya Pak. Tetap 20 dapat. Namanya sholat berjamaah. Cuman nanti ada yang dapat sholat berjamaah di awal waktu. Pahala berjamaah baru ini, belum pahala awal waktu. Kan berbeda. Tapi bentar-bentar dapat untuknya Pak, dan untung Pak ya. Hah? Bentar dapat banyak Pak, terima 10 Pak ya. Oh jangan pula bapak jadi orang berpura-pura. Atau aja lah Pak Imam nih mau salam baru bapak ikut, itu nggak boleh. Itu namanya kita mengada-ada. Nah, ada kita namanya. Ada lagi Pak? Silakan diskusi kita. Silakan Ustaz. Sekedar berbagi pengalaman aja. Ya boleh Ustaz. Terkadang dinamika di masyarakat kita terkait dengan fikih sholat ini sangat sensitif, Ustaz. Iya. Saya pernah merasakan betul di Jawa. Ternyata salah satu, mohon maaf Ustaz, kita sebutkan saja. Organisasi itu, misalnya Nahdlatul Ulama, kemudian Persatuan Islam, kemudian Muhammadiyah, itu punya dasar hadisnya masing-masing. Tapi yang menjadi permasalahan itu adalah kita selalu mempermasalahkan itu salah atau benarnya. Padahal jika kita berpandangan luas lagi, ternyata hadis yang kita jadikan sebagai dasar rujukan itu ternyata banyak sekali. Gimana? Kita ibaratkan ada yang memegang gajah, ada yang memegang telinganya, ada yang memegang ekornya, ada yang memegang perutnya. Tapi yang dipegang itu adalah gajah. Tetapi pandangan sudut pandang orang-orang itu beda. Gajah itu lebar karena dia memegang kupingnya. Gajah itu panjang karena dia memegang ekornya. Gajah itu buncit karena dia memegang perutnya. Termasuk gerakan-gerakan sholat, termasuk saya pernah mengalami betul Ustaz. Orang itu mempermasalahkan telunjuknya harus digerakkan. Telunjuk itu harus ditetapkan. Ternyata mereka mempunyai dasar hadisnya tersendiri. Jadi saya apa ya Ustaz? Bagaimana caranya supaya masyarakat kita itu tidak saling menyalahkan dengan apa yang sudah kita kaji. Yang sudah ngaji aja, yang sudah wirid aja, kita kadang-kadang banyak sekali ilmu pengetahuan-pengetahuan baru yang bisa kita pelajari. Tapi yang jadi permasalahan itu kita kadang-kadang saling menyalahkan. Kenapa imam itu mempergunakan itu? Ternyata imam mempunyai pandangan atau dasar hadis tersendiri seperti itu. Iya. Sebenarnya itulah gunanya kita membaca. Dengan kita membaca, kita akan mampu saling menghargai. Termasuk aku. Saling menghargai. Ilmu itu bukan untuk saling menyalahkan, tapi saling kita menghargai. Saling menghargai. Seperti tadi, kalau imamnya kunut, saya mengikut imam, saya menghargai imam, saya ikut kunut. Ustaz, Termasuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.